Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, sahabat-sahabat, penikmat setia channel YouTube Sino Rasa. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa tayang lagi. Tentunya ngebahas masalah yang sangat aktual dan mungkin dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan seperti biasa, malam ini kita masih selalu dan senantiasa ditemani oleh guru kita. Ini Kiai Irfan Zid nih. Kiai, apa kabar Kiai? Sehat, alhamdulillah Bang Andri. Ya. Sehat. Ini sekedar informasi, ini retake. Jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas ini, tapi nggak tahu ada yang gangguin kayaknya Kiai. Kurang sakti. Kurang sakti. Kurang sakti Kiai. Baik Kiai, ini satu momen lagi di mana Falak Ruhani ingin memberikan kontribusi kembali Kiai ya. Kalau kita kemarin flashback di tahun 2018 kita cukup memberikan kejutan karena sempat diliput oleh Detik Kiai ya terkait dengan pilkada. Dan nanti kalau mau lihat kita akan kasih linknya di situ. Banyak sekali yang kaget Kiai, kok bisa Falak bisa memberikan prediksi gitu ya terkait dengan pilkada, dan komen-komennya agak nyinyir juga sih. Dipikir katanya ilmu Falak kok buat ngeramal gitu. Nah, kesempatan ini nanti kita akan coba bahas terkait peluang di 2024 Kiai ya. Nggak tahu nih Kiai, jadi atau diundur ya, Kiai? Insya Allah mudah-mudahan. Nggak mundur Kiai ya? Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Iya. Baik Kiai, kita coba membuat simulasi lagi dan nanti juga akan ditampilkan di channel YouTube-nya simulasinya. Tentunya beberapa nama sudah mulai muncul Kiai ya. Iya. Dari Pak Ganjar. Iya kan semakin menguat ketiga nama ya. 3 nama Kiai ya. Pak Ganjar, Pak Anies sama Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Baik Kiai, sebelum diulas lebih detail nanti, Kiai mungkin juga teman-teman di luar sana pengen tahu metode apa yang dipakai oleh Falak Ruhani terkait dengan peluang pilpres ini Kiai. Mungkin Kiai bisa sampaikan. Iya, jadi karena ini basicnya adalah Falak Ruhani, jadi metodenya tentu saja metode ilmu falak. Ilmu falak itu maksudnya metode menggunakan perhitungan benda-benda langit yang ada saat seseorang ini lahir. Jadi data pokoknya adalah masa kelahiran si calon ini data pokoknya ini. Gitu ya. Jadi karena ini falak, jadi kita akan lihat hayatul falakiyah untuk kelahiran dia, peta langit untuk kelahiran dia. Ini kita gabungkan dengan hayatul falakiyah saat kejadian nanti. Jadi selama nanti pilpresnya masih tetap tanggal 14 Februari, ya insya Allah ini nggak berubah hasilnya, nggak berubah hasilnya gitu. Kecuali nanti ini berubah tanggalnya, waktunya, nanti hasilnya juga berubah. Jadi ini pakai sistem falak itu. Kenapa kalau sistem falak bisa memprediksi hal seperti ini gitu ya? Karena kata para ulama, al insanu kaukabun ardiyun sayyarun. Manusia itu seperti planet bumi yang berjalan. Kan nujumi fis sama, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Jadi mayuladu mauludun illa wa yazharu lahu kaukabun fis sama. Tidaklah seseorang ini dilahirkan melainkan ada planet di langit yang muncul. Kan nggak mungkin nih saat ini tidak ada planet. Tidak mungkin, pasti ada planet nih yang muncul. Jadi setiap manusia pasti ada itu. Nah, wala yazalu kaukabuhu sairon wal insanu tabi'an lau fis sair. Nah, planet itu terus-menerus berjalan, bergerak, dinamis, dan manusia mengikuti perjalanan ini gitu loh. Jadi itulah kemudian dipotret yang kemudian kita mengatakannya sebagai blueprintnya. Jadi ketika ada orang lahir di sini, jam ini, detik ini, menit ini, maka apa yang ada di langit itu, planet apa yang terjadi di langit itu, itulah blueprintnya dia. Dan itu yang akan
dibaca oleh para ulama falak, bagaimana kehidupannya, bagaimana keuangannya, bagaimana sakitnya dan lain semacamnya. Karena itu blueprint, seperti kita melihat ada sebuah bangunan yang mau dibangun kan ada blueprintnya gitu. Setuju. Nah, maka kata ulama lagi, faiza citama anajmu insani fis sama'i binajmin akhor binajmi insanin akhor. Kalau bintang seseorang itu berkumpul di langit dengan bintang orang lain, jadi bintangnya saya saat kelahiran ketemu nih sama bintangnya Bang Andri saat ini, maka taqobala sahsoni fil ard, maka bertemulah dua orang ini di bumi. Jadi saat ini kita ini bisa bertemu karena memang bintang kita lagi ketemu gitu loh. Maka nanti dari sini akan keluar sebuah prediksi kapan seorang ini bisa ketemu dengan ini, jam berapa, waktunya kapan gitu loh. Kok bisa dia tahu orang ini akan ketemu dengan orang ini di sini? Kok dia tahu gitu? Karena dia tahu gitu planetnya si A itu apa, planet B-nya itu apa. Ketika kemudian di langit planet ini ketemu, maka orang ini pun pasti juga ketemu di bumi. Pun juga begitu. Wa indaftirokin najmi yaftariko as-sahsoni attabi'ani lahuma. Kalau kemudian bintang itu berpisah, maka dua orang itu pun juga berpisah mengikuti keduanya. Berpisah ini ya bisa berpisah fisik atau juga berpisah karena sebuah konflik dan sebagainya. Pun juga gitu, kalau faizan tahasan najmu fis sama awistadoma bin najmin akhor, kalau sebuah bintang itu mengalami nahas gitu ya di langit atau dia berbenturan dengan bintang yang lain, hasala li sahibin najmi fil ardi doikun, maka pemilik bintang itu di bumi itu mengalami kesempitan hidup. Kenapa? Karena lagi nahas nih. Au tasajjaro ma sahibin najmin allazi tasodama najmu binajmihi, atau dua orang itu akan benturan. Kenapa? Karena bintangnya lagi benturan, maka ketika dia di bawah juga benturan. Pun juga gitu, faiza goban najmu mata sohibu, kalau bintangnya sudah hilang, meninggallah orang itu. Jadi kenapa dia ilmu falak juga bisa memprediksi kapan dia wafat? Ya karena dilihat aja bintang dia itu hilangnya kapan. Kalau nggak ada ya tidak ada. Nah, ini sekedar sedikit gitu ya. Apa landasannya? Bagaimana kok ilmu falak bisa ikut dalam memprediksi sebuah kejadian gitu. Maka apa yang kita lakukan saat ini, simulasi ini adalah berdasarkan pada keadaan nahas dan saatnya planet seseorang ini, dalam arti dalam ini adalah calon presiden, calon wakil presiden. Nah, nahasnya bagaimana, ada berapa, saatnya ada berapa, bagaimana, itulah yang kemudian kita hitung, lalu kemudian hasil perhitungan ini kemudian kita bikin sebuah poin presentasi, jadilah sebuah hasil. Oke. Ya, jelas ya, berarti tadi Kiai sampaikan referensinya jelas, literasinya jelas. Jadi catatan nih, bukan ramalan. Itu semua sudah. Tapi kan orang-orang khusus kayak yang bisa baca ini kan, kayak nggak mungkin orang awam kayak ya. Iya, ramalan bingung juga ya. Ini ramalan apa bukan? Ya prediksi. Tapi kalau ngomong ramalan dianggapnya apa gitu. Iya. Gitu. Prediksi lah. Yang mau belajar datang nanti ke Yayasan Falak Rohani ya, di Radio Dalam kita. Nah, kita bahas lebih detail ya. Nah, ini menarik ya. Tadi ternyata bintang itu relate nih sama keadaan di bumi kayak ya. Nah, makanya di kita nih sekarang lagi mau coba memberikan masukan lah ya untuk tim-tim di sana mungkin yang sudah punya tim pemenangan dan tim sukses. Sekali lagi kita hanya mengguidance, memberikan referensi, monggo dipakai, silakan, enggak apa-apa kayak ya. Terus kita sudah memberikan beberapa simulasi Kiai. Mungkin sekali lagi tadi akan muncul di YouTube kita. Langsung kita bahas Kiai nih, satu-satu pulang-pulangnya Kiai ya. Yang pertama kita akan bahas dari Pak Ganjar. Ini kita tahu didukung incumbent dan partai besar nih Kiai. Nah, biasanya katanya kalau didukung partai incumbent peluangnya lebih besar. Kita bikin ada kurang lebih 9 simulasi Kiai. Plus ditambah yang terakhir ada kejutan, ternyata Profesor Nasaruddin Umar masuk dalam radar nih kayaknya. Menarik nih. Beliau sekarang masih Imam Masjid Istiqlal ya. Imam besar Masjid Istiqlal. Pengurus Nahdlatul Ulama. Salah satu pengurus Nahdlatul Ulama juga. Baik Kiai, pertama kita bahas peluang Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga. Ini peluang kemenangannya lumayan cukup besar, 36,9%.
97 dibandingkan Pak Prabowo, Caimin, Anas dan Hovifah. Anies. Anies, maaf. Pak Anas baru keluar ya. Anies, sorry. Baik, Kiai, ada mau kasih komen atau apa nih, Kiai? Ya, jadi ini simulasi yang pertama. Kalau Pak Ganjar didampingi dengan Pak Sandiaga, kemudian di lawannya adalah Pak Prabowo dengan Caimin, kemudian Anies dengan Hovifah, ada 3 pasang nih ya. Maka peluang kemenangan ada pada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya. Aduh, ini kenapa nih? Ada tim suksesnya nggak ada ya. Jadi saya ntar dituduh ini, Kiai. Baik, jadi tetap Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga peluang terbesar ya. Jika lawannya Pak Prabowo, Caimin dan Pak Anies dan Hovifah. Lanjut kedua kita ada Pak Ganjar dengan Pak Erik, terus dengan Pak lawan Prabowo yang sama. Oh iya, Prabowo, Caimin dan Pak Anies, Hovifah. Oke. Itu juga tetap masih Pak Ganjar. Pak Ganjar. Oke. Jadi kalau Pak Ganjar dampingin oleh Pak Erik masih tetap, juga ya peluangnya ya. Dengan lawan yang tadi yang sama ya, Prabowo, Caimin, Anies dengan Hovifah itu sama ya. Oke. Ini juga yang ketiga menarik. Catatannya tetap melawan pasangan yang sama. Pak Ganjar disandingkan dengan Gus Yakut. Ini gimana, Kiai? Dari NU sendiri apa sudah ada restu, Kiai? Nggak ikut campur urusan begitulah. Kita hitung-hitung aja lah. Kita hitung-hitung. Jadi benar, kita tidak tendensius ya, nggak memihak salah satu, benar, Kiai ya? Iya, nggak tahu urusan. Kita non label ya pokoknya. Yang kita berikan ini tadi pandangan saja, monggo silakan itu jadikan pertimbangan atau tidak. Oke, Ganjar dengan Gus Yakut peluangnya masih menang Pak Ganjar. Dengan lawan yang sama tadi ya. Dengan lawan yang sama, siap. Lanjut. Ini juga catatan dengan lawan yang sama, tapi pasangan Pak Ganjarnya yang coba berbeda. Dirubah, Kiai ya. Iya, kita rubah. Iya. Dengan Pak Airlangga, beliau Ketua Umum Golkar. Iya. Oke. Dengan Pak Airlangga, peluangnya juga cukup bagus, Kiai ya. Ya sedikit lah, mepet dengan kalau lawan Prabowo dengan Caimin. Jadi 33,86%, 86% dengan 33,44%. Jadi tipis. Tipis ya. Tipis. Dengan Pak Anies juga tipis. Oke. Ya kalau Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Erlangga. Tapi kalau ngelihat berita-berita di ini rasanya enggak ya. Enggak. Kayak enggak merapat sana, Kiai. Tapi koalisi aja seperti koalisi aja nih, Kiai. Lanjut, asumsi dengan pasangan yang sama dan ini juga enggak beda-beda jauh, tipis jika Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Mahfud MD. Nah, ini menarik juga, Ki. Pak Mahfud sudah memberikan statement tidak ingin maju. Iya, kita masukin aja, siapa tahu berubah. Manusia bisa berubah semua. Namanya manusia, Ki ya. Iya. Nggak tahu bintangnya sana ketemu, Ki. Di bumi kayak malu-malu nih Pak Mahfud. Ternyata di atas bintangnya ketemu. Iya. Jadi loh ntar, Pak. Kita memberikan simulasi yang ke-6, Kiai. Ini agak beda sedikit ketika Pak Ganjar dengan Prabowo harus menghadapi Mas Anies dengan Mas AHY. Oke, ini peluangnya cukup Kiai. Iya, jadi kalau kita asumsikan Pak Prabowo ngalah gitu, dia mau jadi cawapres, jadi wapres gitu ya, cawapres mendampingi Pak Ganjar, berarti kan ada 2 pasangan. Ya. Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, Pak Anies dengan Pak AHY. Nah kalau ini disimulasikan memang masih tetap menang Pak Ganjar. Ya secara tanpa orang mungkin melihat peta langitnya sih peluangnya memang besar gitu ya. Kita nggak mau ikut-ikutan lah, pokoknya kita mau fokus hitungan peta langit ya. Peta langit aja. Oke, lanjut simulasi ke-7. Jika Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Erik, Prabowo dengan Caimin, nah yang menarik ini pasangan baru. Ketika Pak Airlangga disandingkan dengan AHY, peluangnya masih tetap ada di ada Pak Ganjar dan Pak Erik ya. Iya. Ini agak lumayan juga nih selisihnya ya, 38, 34 dan 27. Iya. Simulasi terakhir, masih ada 2 simulasi lagi. Pak Ganjar dengan ini asumsi 2 pasang. 2 pasang tidak simulasi ke-8 ini ya. Nah, Oke. Pak Ganjar dengan Pak Erik, Pak Prabowo dengan Caimin. Ini asumsi Pak Anies tidak dapat tiket, maju ya? Tidak dapat tiket lah. Tidak dapat tiket. Iya. Taruhlah misal Pak Anies tidak dapat tiket. Jadi ada 2 pasang ini kan. Iya. Pak Ganjar dengan Pak Prabowo juga kayak sama yang merah putih kayak. Iya. Nggak tahu deh ntar ya. Ini terlepas dari itu. Baik. Ini peluangnya juga lumayan signifikan kayak. Iya, masih tetap Pak Ganjar. Masih Pak Ganjar ya. Lanjut simulasi terakhir yang kita akan sajikan, Pak Ganjar dengan Pak Erik,
Pak Anies dengan Pak Ahy. Oh sorry, ini sama seperti simulasi sebelumnya, hanya pasangannya beda ya? Beda. Jadi Pak Anies dengan Pak Ahy. ini Pak Prabowo-nya yang ngalah. Ya. Jadi Pak Prabowo-nya mungkin yang ngalah, yang tidak mau maju. Nggak mau maju. Ya. Tidak mau maju, sehingga jadi dua pasang aja. Oke. Pak Ganjar dan Pak Anies. Dalam hal ini Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Erik, Pak Anies berpasangan dengan AHY. Nah ini masih tetap. Ya, dan jauh juga selisihnya. Oke, menarik ya. Lanjut, kita coba ke Pak Prabowo sekarang. Asumsi beliau maju ya. Iya. Oke. Yang pertama kita bikin simulasi pertama. Ketika Pak Prabowo disandingkan dengan Caimin, ini sebenarnya hampir sama tadi dengan yang tadi ya. Terus Mas Anies dengan Ibu Hovifah, Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga. Nah, ini beliau juga posisinya masih di bawah nih kayak Pak Prabowo. Iya, jadi masih tetap Pak Ganjar ya. Oke. Mulai berpikir tim suksesnya harus disandingkan dengan siapa ini Pak Prabowo biar bisa atau Pak Anies disandingkan dengan siapa ya. Ayo tim sukses mulai belajar ke radio dalam, kita tunggu nanti. Simulasi kedua. Pak Ganjar dengan Pak Erik, Pak Prabowo coba disandingkan dengan Gus Yakut nih. Yang notabene ini salah satu ormas Islam terbesar, beliau ketuanya. Dan Mas Anies dengan Ibu Hovifah. Sekalipun sudah disandingkan dengan ketua ormas yang berbasis luar biasa kayak di Indonesia, masih belum ngatur. Semuanya ya. NU ini. Iya. Semuanya NU. Pak Erik NU, Gus Yakut NU, Bu Hovifah NU. Iya. Belum ngatrol juga kayak ya. Masih tetap Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Tetap Pak Ganjar. Oke, kita ke simulasi ketiga. Ini tadi Pak Ganjar coba narik Pak Gus Yakut, terus Pak Prabowo dengan Pak Airlangga, Mas Anies dengan Ibu Hovifah. Peluangnya masih tetap sama, kemenangannya tetap ada di Pak Ganjar dan Gus Yakut. Ini juga leg atau gapnya besar ya, 38, 29, 32. Iya, jadi ada catatan, sampai di simulasi ini kita bisa lihat Pak Ganjar mau dipasangkan oleh siapapun, rasanya memang masih peluang kemenangannya masih tinggi ya. Ya. Sampai saat ini kita bacakan ya. Iya. Di simulasi keempat sekarang untuk Pak Prabowo. Oke. Peluang keempat Pak Prabowo disandingkan dengan Pak Mahfud MD. Peluang kemenangannya 31,96. Pak Ganjar dengan Pak Airlangga di 34,62 dan Mas Anies dengan Ibu Hovifah di 33,43. Nah, ini agak tipis nih kalau seandainya disambungkan. Iya, kalau Pak Ganjar dengan Pak Airlangga berpasangan melawan Pak Anies dengan Bu Hovifah, ini tipis ini. Iya. Nah, ya, berarti hati-hati nih Pak Ganjar milih calonnya. Bisa disalip nanti. Lanjut simulasi kelima, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, Pak Prabowo coba diputar disandingkan dengan Ibu Hovifah, Mas Anies dampingi dengan pasangan setianya Mas AHY. Ini juga luar biasa Kiai ya, 36 Pak Ganjar, Pak Prabowo 31, Mas Anies 31. Memang luar biasa. Ini kalau dilihat Kiai, menurut kacamata Kiai dan hitungan ini, efek positif Pak Ganjar berarti rata-rata lebih besar daripada calonnya atau gimana Kiai? Jadi najmu saatnya gitu. Najmu saatnya atau kaukab saatnya Pak Ganjar memang tanggal 14 Februari ini. Oke. Luar biasa ya. Iya oke lah. Ini kalau kita bocorin kayak gini ada yang minta diganti nggak kita? Ntar demo lagi. Wah jangan tanggal 14 ternyata Mas Ganjar oke nih. Nah tapi ini menarik nih Kiai. Seandainya, ini juga saya bacanya agak kebalik nih. Simulasi ke-6, Pak Prabowo coba disandingkan dengan Pak Erik, Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga dan Mas Anies dengan Mas AHY. Ini juga luar biasa Kiai ya. Masih tetap di Pak Ganjar. 37 lawan 33 lawan 28. Jadi peluang kemenangannya masih tetap di Pak Ganjar ya. Siapapun pasangannya Pak Ganjar minumnya teh sosro kayaknya. Luar biasa. Kita lanjut Kiai ke Pak Anies ya ketiga. Nah ini yang simulasinya untuk Pak Anies. Banyak ditunggu-tunggu juga nih beliau karena masih belum secara berani menyampaikan langsung nih Kiai ya. Masih agak malu-malu beliau karena mungkin masih belum pas nih koalisi untuk
menyandingkan wapresnya nih Kiai. Lanjut Kiai, kita dengan Mas Anies jika disandingkan dengan Gus Yakut, lawannya Pak Prabowo dengan Caimin, Pak Ganjar dengan Pak Sandiaga. Kiai ada catatan terkait dengan ini peluangnya? Ya, masih tetap Pak Ganjar meskipun tipis ya. 35 lawan Pak Anies dengan Gus Yakut. Iya. Memang Ya, faktor Gus Yakut luar biasa juga berarti Kiai ya. iya, jadi kalau Pak Ganjar lawan dengan Sandiaga lawan Pak Anies dengan Gus Yakut memang masih tetap menang Pak Ganjar meskipun tipis gitu. Tipis iya. Tapi juga tipis juga kemungkinan Gus Yakut bisa sama Pak merapat ya. Anies. Jadi mungkin tipis juga kemungkinan ya Gus Mungkin Yakut masuk isu ideologi Kiai. ya yang lain-lain juga lah mungkin ini ya. Karena kan kita lihat juga kan dari faktor partainya apa dia gitu kan. Benar-benar. Dan emang nih kayak air dan minyak sih Kiai, nggak bakal bisa nyatu. Ya nggak tahu di kita belakang nggak itu mau ya. ikut-ikutan lah. Kayaknya belum masuk ke pancing aja nih. Pokoknya tetap Kita fokus. kacamata kita di Falak Ruhani ya. Iya. Oke. Tidak tendensi sama sekali. Lanjut simulasi kedua. Ketika Mas Anies disandangkan dengan Mas Sandiaga. Nah ini menarik karena kedekatan beliau dengan Pak Sandi ya waktu itu ya. Terus juga Pak Ganjar dengan Pak Erik, Pak Prabowo, Gus Yakut. Nah, ini Kiai Sama ini. iya, ini menarik nih 34.31 masing-masing peluang kemenangannya. Sama. Ya hasilnya memang seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini kita belum bisa nentuin juga mana yang peluang kemenangannya besar ya, peluang Kiai ya. kemenangan yang besar ya. Nah. Jadi mungkin kenapa bisa tinggi begini Pak Anies dengan Pak Sandi ya ini kan jilid 2 itu. Iya, benar. Ini ya. Jadi memang kalau dilihat plusnya ya plus minusnya pun ini luar biasa sama ini. Iya, sama. 51 dalam 40 Kiai ya. Bahasnya juga 40. 40 ya. Siap. Lanjut simulasi ketiga. Ketika Mas Anies disandingkan dengan Caimin, terus melawan Pak Prabowo dengan Pak Airlangga dan Pak Ganjar dengan Gus Yakut, tetap masih di Pak Ganjar peluang kemenangannya. Oke. Lanjut di simulasi keempat. Ketika Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Airlangga, Pak Prabowo dengan Pak Mahfud MD dan Pak Anies dengan Caimin, Menang, Cai. nah, ini Kiai nih. Ini yang baru muncul sekali nih. Kiai ada catatan khusus nggak? Kenapa nih Kiai? Iya, emang hitungannya begitu. Jadi terbackup lah Pak Anies ini dengan Caimin, Ya, kemudian terbackup juga dengan lemahnya Pak Prabowo, maksudnya lemah dalam kategori falak ya, Falak ya, bukan ya, lemah dalam bukan. kategori apa, lemah dalam posisi falak saat itu, gitu, saat nanti tanggal 14 gitu ya. Termasuk Pak Ganjar Kiai pada saat itu, tapi dengan catatan kalau disandingkan dengan Pak Airlangga, gitu Jadi ya. ditegesin kalau Pak Anies dengan Caimin, lawannya adalah Pak Ganjar dengan Pak Airlangga, kemudian pasangannya kemudian Prabowo dengan Pak Mahfud, 3 pasang nih, maka Pak Anies yang masuk. Oke. Ini bisa pecah koalisi nanti nih ya. Ini aura-auran ini, aura-auran lagi. Koalisinya KIB aura-auran. udah nggak jelas berarti ini nanti terus Gerindra sama PKB pecah kongsi Kiai ya. Iya. Oke, sekali lagi ini kita memberikan prediksi berdasarkan peta langit. Sah-sah aja kalau di luar sana ingin berkomentar lain gitu Kiai ya. Monggo kita siap berdiskusi. Simulasi terakhir Kiai, ketika Pak Anies disandingkan dengan Gus Yakut, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dan Pak Prabowo dengan Ibu Hovifah, ini hasilnya sama dengan yang tadi. Di luar dugaan, Pak Anies potensi kemenangannya juga besar. Cuman balik lagi, apakah bisa dengan Iya, Gus karena Yakut? wakil presidennya ini semua NU ini. Iya. Presiden Pak Mahfud backgroundnya Kepecah NU, ya bisa jadi gitu ya. kan. Bu Hovifah juga NU, Gus Yakut juga NU gitu ya. Jadi kalau Pak Anies dengan Gus Yakut, lawannya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, kemudian dengan Prabowo dengan Bu Hovifah, memang Pak Anies yang menang. Pak Anies ya. Jadi kalau catatan ini nih, menurut ilmu falak ruhani, Iya. Pak Anies kalau mau menang koalisi acak dulu semua. Benar. Acak dulu semua. Gitu ya. Tapi ini catatan ya. Jadi lagi-lagi ini adalah untuk tanggal 14 Februari 2024. 2024. Misalkan Mandi, memang 3 calon ini pasangannya. Kan pasti 2 putaran. Ya. Nah, 2 putaran yang masuk tadi tetap itu tadi yang kita katakan. Tapi untuk jadi presiden tentu saja kita akan menghitung Putaran lagi nanti kedua tanggal nanti kan? 26 Juni. Oke, di Jadi putaran nanti kedua ya.
Nanti kita akan ada session lagi. Siap. Untuk menghitung di tanggal 26 Juni. Seandainya nih Seandainya. ya. Oke. Jadi seandainya ini 3 calon, berarti kan kemungkinan besar hampir dipastikan lah 2 putaran. Ya. Ketika 2 putaran kan nanti ada pemilihan lagi tanggal 26 Juni, kalau nggak salah ya 26 Juni. Maka nanti kita akan lihat siapa itu jadi presiden. Jadi kalau ini ya siapa yang akan menang di putaran pertama. Siapa yang akan menang? Di 14 Februari kayak ya. Siapa yang akan menang? Kalau jadi presiden ya karena ini 3 pasang, semuanya rasanya belum. Kecuali tadi yang 2 pasang. Gitu ya. Pak Ganjar. Siap. Jadi mungkin nanti kita akan bikin sesi lagi setelah ada penetapan dari KPU, kemudian kita akan bikin simulasinya yang sudah fix nih yang sudah fix ya penetapan KPU. Kalau memang itu 3 pasang, berarti kita juga akan menghitung untuk putaran keduanya. Ya, siap. Dan itu sudah jelas kan pasangannya masing-masing ya? Sudah. Oke, baik Kiai. Gitu. Ini sebelum ditutup, menarik juga banyak pertanyaan terkait dengan kalau di polling itu ada koefisien error. Nah, ini Palak Ruhani ada nggak sih Kiai kemungkinan miss-nya gitu Kiai? Pertama, kita akui semua pasti ada errornya. Ya. Kalau untuk 2 pasang, untuk 2 pasang saja nih, bukan 3 pasang, maka itu kita bisa mengklaim sekitar 95-96%. Oke. Akurasinya. Jadi 4%, 5% lah taruh errornya. Paling banyak 5%. Karena udah punya pengalaman juga ya. Kalau 2 pasang ya, kalau 2 pasang, misalnya Pak Ganjar lawan Pak Prabowo, siapa yang menang? Nah ini udah kita 96% kita bisa klaim itu tepat gitu ya. Prediksi kita ya. Siapa yang menang gitu ya. Kenapa kok masih ada margin error? Karena kita tidak tahu sesungguhnya itu dia lahirnya sebenarnya di desa mana. Jamnya juga jam berapa gitu. Itu di situ tingkat errornya nanti. Data yang membuat ini error adalah di situ kita tidak tahunya. Dia pas lahir nih ya. Pas. Kemudian kalau memang dia 3 pasang, maka kita bisa pastikan 96% tadi yang pemenang satu adalah pemenang. Pemenang satu tetap pasti. Dia adalah pemenang. Tinggal 2-3 ini yang nanti kita memang masih ada lumayan. Mungkin sekitar 90% lah, kita masih banyak errornya gitu ya. Dan kita akan terus belajar terkait dengan ini. Ya. Siapa yang nomor 2-nya, siapa yang nomor 3-nya gitu lah. Jadi mudah-mudahan nanti sebelum ada penetapan dari KPU, kita sudah bisa memvalidasi, membuat metode ini menjadi lebih valid lagi, sehingga nanti meskipun 3 pasang, tapi kita punya tingkat akurasi yang sama tadi, sekitar 96% lah gitu. Nah kita kejar ini, kita akan terus peneliti tentang ini. Kalau terjadi, kalau untuk 3 pasang. Siap. Oke. Jadi teman-teman semua sudah terjawab ya. Tetap ini ada, kita juga nggak mau jumawa. Pasti ada errornya kayak gitu ya. Nah tadi Kiai sudah sampaikan sekitar 96% kita bisa yakini prediksi kita sesuai dengan hitungan peta langitnya sesuai. Baik Kiai, sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan lagi Kiai? Ya jadi saya tekankan lagi, ini adalah untuk pemilihan umum di 14 Februari 2024. Kalau ada 3 pasang, ya inilah yang nanti yang akan menang, siapa yang juara pertama itulah yang masuk. Nanti kita akan hitung lagi untuk pemilihan putaran kedua. Kalau ini terjadi putaran kedua, jadi kita akan ada season lagi. Sekarang mah buat buat pemantapan mungkin ya, buat penambahan input ya, para tim-tim di sana. Barangkali butuh data-data dari hal yang lain gitu ya. Buat referensi ya. Karena emang terus terang ada salah seorang dari tokoh besar di negeri ini yang sudah menetapkan siapa capresnya, memang sudah datang ke kita untuk meminta referensi bayangan hitungan alternatif hitungan alternatif sebelum ngambil keputusan gitu ya. Karena emang tadi tuh kita kasih beberapa itu kan pilihan kan Kiai ya. Tentunya hasilnya di tim mereka gitu Kiai. Baik Kiai, terima kasih luar biasa. Nanti kita tunggu untuk sesi selanjutnya. Tetap nantikan channel YouTube kita dan subscribe ya, share, komen jangan lupa, dan lagi-lagi ini bukan ramalan, semua berbasis keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sekali lagi terima kasih Kiai Irfan, juga teman-teman, nantikan sesi kita selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.